Assalamualaikum brother Ewok, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan ketemu lagi bareng gue, Bewok. Di video kali ini gue akan sedikit sharing ataupun bercerita tentang experience gue menggunakan Vivo Y51 ini selama kurang lebih 1 bulan belakangan ini. So buat kalian mungkin yang pengen ngetakis handphone ini dari pertama kali rilis, ataupun buat kalian yang masih nabung belum cukup uangnya, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk membeli Vivo Y51 ini. Tapi sebelum kalian gue ajak untuk mengikuti daily activity gue seharian, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kita nih tim Ricebook makin semangat buat bikin video-video untuk kalian. Salah satu parameter seseorang nih, termasuk gue, dalam membeli sebuah smartphone, yaitu adalah yang terpenting user experience-nya. Dan hal yang kedua tentunya yang paling penting adalah stabilitas sebuah smartphone dalam menjalankan hidup sehari-hari. Pada saat gue melek mata, bangun pagi-pagi ini ya, contohnya nih. Biasanya tuh gue selalu membuka beberapa aplikasi chatting. Salah satunya adalah WhatsApp. Walaupun WhatsApp kemarin lagi kontroversial ya, brother. Kemudian kalian beralih ke platform chatting lain, tapi gue masih menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Gunanya apa? Gue membuka beberapa aplikasi chatting. Ini tentu fungsinya untuk ngecek gitu ya, kira-kira ada informasi penting apa sih di pagi ini, atau mungkin ada brief yang gue ketinggalan, atau mungkin ada kerjaan-kerjaan lain. Jadi untuk berkoordinasi antara satu departemen dengan departemen lain, itu biasanya kita menggunakan aplikasi lain. Nah, sambil gue chatting-chatting, kemudian gue balas informasi di grup ataupun WhatsApp pribadi ataupun Line pribadi, biasanya gue berselancar untuk membuka beberapa sosial media. Kayak misalkan di sini ada Facebook, kemudian ada Instagram, kadang-kadang gue suka buka IGTV, dan sometimes gue suka buka TikTok. Buat bahan refreshing aja gitu ya bro, pagi-pagi ngeliat TikTok ataupun ngeliat Instagram TV yang lucu-lucu gitu ya. Biasanya gue tuh chatting-chatting ataupun berselancar sosial media kurang lebih selama 1 jam itu menghabiskan baterai di Vivo Y51 ini sebanyak 5% dari 100, jadi kondisi baterainya itu tinggal 95%. Mengingat memang kapasitas baterai dari Vivo Y51 ini cukup besar ya bro, 5000 mAh. Dan memang salah satu keunggulan jajaran seri Y-nya Vivo itu memang dari segi baterai bro. Dan you know what yang ngebikin gue nyaman? Karena walaupun baterainya gede, 5000 mAh, tapi handlingnya tuh tetap enak. Desainnya tuh bener-bener tipis. Nggak kelihatan kayak kapasitas baterainya tuh 5000 mAh. Which mean ini memang ngebikin kalian tuh kalau buat sosmed, chatting, dan segala macem kayak nyaman aja gitu bro. Bentang layarnya juga cukup luas nih menurut gue, 6,58 inci. Sehingga kalian kalau misalkan sosmed dan segala macem, beberapa foto dan juga beberapa gambar, video itu terlihatnya dengan clear ataupun jelas brother. Dan si Vivo Y51 ini memang sudah berteknologi Ultra All Screen Display. Sehingga kalian tuh jadi makin nyaman gitu ya, karena bentang layarnya gede, luas. Jadi semua tuh foto-foto, terutama buat kalian yang pengen stalking mantan mungkin ya kan. Itu jadi kelihatan jelas foto-fotonya. Setelah gue nyantai-nyantai, balas chatting, kemudian sosial media, gue biasanya sih pagi-pagi selalu baca berita bro. Tentunya ini gue lakukan supaya gue nggak kudet ataupun nggak kurang update, terutama berita-berita soal tekno ya bro. Mungkin isu-isu soal gadget, ada yang launching, ada yang produknya langka, ada yang produknya goib ya kan, ada yang produknya tiba-tiba udah muncul di pasaran kayak seri Y ini. Dia kan memang nggak ada launching, tapi tiba-tiba tuh pas gue marzum stoknya banyak aja gitu ya di pasaran. Baca-baca berita kurang lebih selama setengah jam. Sebenarnya sih gue nggak pernah ngitungin detail jamnya ya bro, tapi kurang lebih lah ya selama setengah jam itu tuh menghabiskan baterai cuman 2% aja bro. Jadi kondisinya 95%, kurang 2% berarti sisa baterainya sekitar 93%-an habis gue baca berita. Nah setelah itu biasanya gue langsung mandi brother, karena belekan ya kan, kadang suka ileran. Dan gue biasanya langsung mandi. Dan kebiasaan gue adalah ketika gue mandi itu gue harus konser brother. Alias gue harus ngedengerin beberapa playlist musik gue di Spotify. Gak cuma Spotify sih sebenarnya, ada beberapa platform pendengar musik juga yang sudah gue download dan biasa gue pakai. Tapi memang keseringan gue makainya Spotify. Nah biasanya gue tuh mandi kurang lebih selama sejam, karena gue suka nyanyi-nyanyi ya ala-ala konser aja gitu bro ya kan. Ya namanya bakat terpendam gak tersalurkan, ya memang cuma beraninya di kamar mandi gitu ya. Sejam itu kurang lebih gue ngedengerin Spotify, baterainya itu berkurang 4% dari kondisi 93, akhirnya tuh sampai 89%. Yang ngebikin gue nyaman salah satunya dalam mendengarkan musik di handphone ini
adanya audio booster, brother. Jadi tuh suara musiknya tuh lebih kelihatan menggelegar gitu ya. Gue nggak butuh speaker kayaknya di kamar mandi. Ada dari komputer, Bang. Setelah mandi biasanya rutinitas pagi gue tuh melakukan call meeting sama teman-teman BD Field gue. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, selain gue tergabung di video production, sebenarnya gue menghandle juga BD Field team di Pricebook. Nah itu biasanya kita call meeting kurang lebih selama setengah jam untuk koordinasi masalah kerjaan hari ini yang pengen dikerjakan dan evaluasi sedikit tentang apa yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, pada saat call itu biasanya gue pakai Google Meet dan itu selama setengah jam kurang lebih menghabiskan baterai di Vivo Y51 ini sebanyak 2%. Jadi dari 89, kondisi akhirnya tuh 87% berada. Experience gue selama gue video call ataupun Google Meet dengan Vivo Y51 ini so far hasil kamera depannya tuh lumayan oke, kelihatan jelas, terang gitu ya. Resolusi kamera depannya tuh 16 megapiksel. Lu bayangin ya, 16 megapiksel aja tuh udah kelihatan terang banget di Vivo Y51 ini. Setelah morning call, biasanya kalau gue agak gabut, nggak dapat kerjaan dari tim video, biasanya tuh gue killing time di siang hari sambil nunggu makan siang itu cheating dikit bro, main beberapa game. Nah selama kurang lebih 1 jam, gue main PUBG Mobile, itu tuh berkurang baterainya sekitar 8%. Dari kondisi 87% ke 79%. Biasanya lagi nih, kalau gue makin gabut, gue lanjut main ML sih biasanya, Mobile Legends. Kurang lebih waktu itu gue main sekitar 2 game, durasinya sejam kurang lebih. Dan itu menghabiskan baterai 11% bro. Dari kondisi 79% ke kondisi baterainya itu 68%. Menurut gue ya, ini cukup irit sih, mengingat memang kapasitas baterainya itu besar, 5000 mAh. Dan pada saat gue main kedua game tersebut, experience gue sih cukup lancar ya bro. Karena memang Vivo Y51 ini dibekali sama chipset Qualcomm Snapdragon 665 AI. Plus RAM-nya juga cukup gede menurut gue, 8GB. Internal storage-nya 128GB. Ini yang waktu gue bilang pada saat unboxing, sebuah peningkatan yang cukup signifikan ya, dari segi RAM dan juga internal storage. Selain itu memang di Vivo Y51 ini masih terdapat fitur multi turbo dan ultra game mode yang ngebikin kita makin nyaman gitu ya dalam melakukan aktivitas gaming di handphone ini. Biasanya setelah gue melakukan aktivitas gaming, di hari-hari tertentu gue suka melakukan manager meeting, brother. Dan biasanya manager meeting masih gue lakukan dengan Google Meet. Nah pada saat gue melakukan meeting tersebut, itu biasanya menghabiskan waktu 1 jam. Dan selama 1 jam itu baterainya berkurang, waktu itu sih 5% bro. Jadi dari kondisi 68% berkurang 5%, jadi kondisi akhirnya tuh 63%. Setelah gue melakukan call meeting dengan beberapa manajer, gue lanjut, waktu itu sih gue nonton streaming Indonesian Idol. Jadi gue nontonnya typing ya bro, karena nggak sempet nonton di hari Senin. Dan ini memang salah satu impian yang terpendam ya bro. Jadi gue cukup nonton aja. Nah gue nonton 1 episode waktu itu full selama kurang lebih 2 jam 15 menitan. Itu baterainya berkurang 15%. Dari kondisi 63%, jadinya tuh 48% bro. Menurut gue ya, cukup irit sih bro, namanya 2 jam lebih gitu ya, berkurangnya cuma 15%. Jadi brother, kurang lebih tuh dari pagi sampai sore, gue memenuhi aktivitas gue sehari-hari menggunakan si Vivo Y51 ini. Experience gue, pertama masalah ketahanan baterai yang 5000 mAh. Dari kondisi 100%, gue melek mata pagi, nah itu tuh berkurangnya kurang lebih sekitar 52%. Karena kondisi baterai akhir gue tuh sekitar 48%. Nah, enaknya nih ya, dia tuh pengisian daya ulangnya nggak terlalu lama juga bro, karena kalau misalkan kalian udah nonton video unboxing gua, itu tuh sudah dilengkapi dengan USB Type-C kabelnya brother, dan ini ada 18 watt fast chargingnya. Dan ini terhitung cepet sih menurut gua. Tapi sebenarnya ya bro, berkurangnya daya sebuah smartphone itu tuh banyak banget faktornya. Mungkin salah satunya adalah seberapa sering kalian menggunakan smartphone kalian dalam memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Yang kedua mungkin banyaknya aplikasi yang terinstal di handphone kalian. Semakin banyak yang terinstal, semakin banyak yang running di belakang, itu pasti lebih boros penggunaan baterainya. Jadi brother, kesimpulan ataupun runtutannya, experience gua menggunakan Vivo Y51 ini selama kurang lebih 1 bulanan belakangan ini. Yang pertama memang key selling point dari handphone ini baterai besar ya bro, 5000 mAh yang menurut gue berasa banget cukup irit. Selain itu juga
walaupun kapasitas baterainya gede, kalian tuh ngepegang handphone ini tuh nggak bulky gitu ya, nggak tebel. Malah handphone ini tuh menurut gue cukup tipis dan sleek sih modelnya. Nah, selain baterainya gede, pengisian daya ulangnya juga menurut gue cukup oke, karena memang sudah USB Type-C dan sudah 18 watt fast charging. Sedangkan untuk urusan gaming, sebenarnya si Vivo Y51 ini cukup kok bro menurut gue, karena gue nggak menemukan lag yang berarti gitu ya. Dan handphone ini memang sudah dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 665 AI plus RAM-nya 8GB serta internal storage 128GB yang memang ngebikin kalian tuh jadi lebih leluasa untuk ngedownload beberapa aplikasi game yang memang menghabiskan internal storage dan RAM yang cukup besar. Tapi sayangnya nih ya, kalau aja ini handphone sudah didukung dengan kemampuan layar 90Hz mungkin dan panelnya sudah AMOLED, mungkin gue rasa lebih maknyus ya bro buat nonton video, kemudian juga buat gaming, buat berselancar sosial media. Rasanya memang layar AMOLED jauh lebih nyaman buat gue. Tapi juga nih ya, sebenarnya kalau rentetan tambahan fitur tadi yang gue sebutkan ada di handphone ini, tentunya memang lebih lengkap. Tapi ya, balik lagi nih, harganya pasti akan, ya lu tahu kan, jauh lebih mahal pastinya. Gue rasa cukup cerita gue tentang daily activity gue dalam menggunakan sebuah smartphone si Vivo Y51 ini. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip, dan terus dukung channel YouTube Pricebook supaya kita makin semangat ngebikin videonya. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bewok pamit, Assalamualaikum.